Dihina mantan dan tunangannya saat jadi ojek online. Mereka kaget saat tahu identitas aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Randy menyandarkan tubuhnya di kursi kayu usang yang catnya mulai terkelupas, duduk diam di balkon lantai 2 apartemen yang menatap langsung ke keramaian kota. Malam itu lembab, sisa hujan yang turun sore tadi masih menyisakan wangi tanah yang samar terbawa angin. Di kejauhan, deretan lampu kendaraan menyala beriringan, menciptakan pemandangan seperti aliran darah di nadi kota yang tak pernah benar-benar hening. Kaca matanya mulai berembun karena hawa dingin malam, sementara pandangannya terpaku pada lalu lalang di bawah sana. Di tangan kirinya, sebuah cangkir kopi dingin yang tak disentuh sejak lama masih ia genggam. Pikirannya mengelana ke sosok mendiang ayah, pria yang dulunya jadi penuntun arah hidupnya. Sudah 1 tahun berlalu sejak kepergiannya, tapi rasa kehilangan itu belum juga pudar. Bukan sekadar sedih, melainkan kekosongan yang mengendap di lubuk hati, tak terlihat namun terasa. Dunia korporasi yang dulu membakar semangatnya kini hanya menjadi rutinitas yang hampa. Jadwal rapat, laporan keuangan, grafik pertumbuhan, semuanya terasa seperti gema dari ruang kosong yang tak berisi. Dulu, ayah selalu bilang, untuk bisa menjadi besar, kita harus pernah merasa kecil dulu. Bisiknya pelan, seolah mengulang petuah dari masa lalu. Matanya lalu mengikuti pergerakan seorang pengemudi ojek online yang melaju pelan di antara kendaraan lain. Ada ketenangan dalam kesederhanaan itu. Bukan tentang posisi atau status, melainkan tentang keberadaan, tentang mendengar, melihat, dan benar-benar hidup. Itu pula yang membuatnya mengambil keputusan tak biasa 2 bulan yang lalu, menjadi pengemudi ojek online secara diam-diam. Tak ada seorang pun di perusahaan yang tahu. Jaket kerja dan helmnya ia simpan rapi di sudut lemari, hanya dikeluarkan saat malam tiba. Bukan untuk lari dari kewajiban, tapi untuk menyentuh kembali sisi kemanusiaannya yang lama terkubur oleh pencapaian dan gelar. Seringkali, ia mengantar penumpang dari gang sempit atau sudut kota yang tak dikenal. Di sepanjang perjalanan, ia mendengar kisah-kisah yang begitu nyata, tentang beban hidup, cinta yang patah, anak yang sakit, atau sekadar curhat tentang atasan yang menyebalkan. Ia mendengarkan, kadang membalas dengan tawa ringan, kadang terdiam karena ikut merasakan. Dalam momen-momen itulah, ia mulai mengenali kembali rasa empati yang sempat hilang. Namun malam ini terasa berbeda. Bukan cerita penumpang yang membebani hati, melainkan kekosongan yang datang dari dirinya sendiri. Seakan ada sesuatu, atau seseorang, yang sedang ditunggu, entah apa. Ia menatap langit gelap, bulan sabit menyembul malu-malu di balik awan. Apa sebenarnya yang aku cari? Tanyanya lirih, seperti bertanya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, getar di ponselnya memecah lamunan. Notifikasi dari aplikasi ojek muncul di layar. Satu nama terpampang di sana, dan seketika, waktu terasa berhenti. Ara, gumamnya pelan. Ia menatap nama itu lama, dada terasa sesak. Perlahan, ia bangkit, mengambil helm dari lemari, dan melangkah menuju pintu. Langkahnya pelan namun mantap. Di balik riuh angin malam dan sorot lampu jalan yang temaram, Randy tahu, perjalanan ini bukan sekadar menjemput penumpang. Ini adalah awal dari sesuatu yang tak bisa ia tolak. Rintik hujan jatuh perlahan, tidak deras, namun cukup untuk membuat permukaan jalan tampak licin dan berkilau. Langit mendung menggantung rendah, seolah menyimpan beban yang tak kunjung selesai disingkirkan. Di bawah rindangnya sebuah pohon tua di pinggir jalan, Randy menghentikan motornya, berlindung sementara sambil menunggu pesanan selanjutnya. Hujan menimpa helmnya, menciptakan ritme lembut yang biasanya memberi rasa tenang. Tapi kali ini, yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri, berdegup lebih keras dari bunyi hujan itu sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari aplikasi ojek. Layarnya yang mulai berembun memperlihatkan satu permintaan baru. Nama penumpang, Ara. Titik penjemputan, Lobi Grand Setiabudi. Randy terpaku. Nama itu menghantam kesadarannya seperti pukulan tak terduga.
Seketika, bayangan lama muncul di benaknya. Ara, dengan senyumnya yang kalem, tatapan yang tak pernah menghakimi, dan suara lembut yang dulunya mampu meredakan kekacauan hari-harinya. Dulu, mereka berjalan beriringan, merancang masa depan bersama. Namun pada akhirnya, Randy memilih mengejar ambisi yang membuatnya pergi jauh, dan melepaskannya. Tangannya sempat ragu, tapi nalurinya lebih dulu bergerak. Tombol, terima, ditekan tanpa banyak pikir. Ia menarik napas panjang, lalu memutar kunci motor. Suara mesin menyala, dan Randy mulai melaju menembus rintik yang semakin rapat. Angin malam menusuk menembus jaketnya, tapi bukan itu yang membuat tubuhnya bergetar. Begitu tiba di lokasi, ia melihat dua orang berdiri di bawah kanopi kaca lobi pusat perbelanjaan. Ara memakai coat biru dan syal abu-abu yang melilit lehernya rapi. Rambutnya dikunci rendah, tampil anggun dan dewasa, jauh lebih matang dari terakhir kali Randy melihatnya. Di sampingnya berdiri seorang pria tinggi berpenampilan elegan. Berjas hitam, rambut disisir rapi ke belakang, dan jam tangan mewah mencolok di pergelangan. Pria itu tampak sibuk dengan ponselnya. Sesekali melirik sekitar dengan wajah tak sabar. Randy menghentikan motornya di depan mereka. Ia menurunkan kaca helm separuh, cukup agar suaranya terdengar namun wajahnya tak terlalu terlihat. "Ara?" tanyanya pelan, suaranya ditahan agar tak mudah dikenali. Ara mengangguk singkat, lalu meraih lengan pria di sampingnya dan berjalan mendekat. Pria itu menghela napas malas. "Naik ojek? Serius? Cuma gara-gara parkiran penuh? Kenapa nggak sekalian order mobil aja sih?" gerutunya. "Udah keburu telat, Dika." "Cepetan, nanti kebasahan," sahut Ara cepat sambil naik ke jok tengah. Pria itu menyusul duduk paling belakang, membuat motor sedikit oleng karena posturnya yang besar. Melalui kaca spion, Randy mencuri pandang. "Ara, ya, itu memang dia. Tapi ada sesuatu yang berbeda." Pandangannya kosong, datar. Seolah ia benar-benar tak mengenali siapa yang ada di balik helm itu. Dan ketika Dika membuka mulut lagi dengan nada angkuh, Randy tahu betul, malam ini ia tidak hanya membawa penumpang. Ia sedang mengangkut masa lalu, yang kini bukan miliknya lagi. "Ayo, Bang, jangan lama-lama," sahut Dika dengan suara dingin, terdengar seolah ia tak menganggap pengemudi di depannya sebagai manusia yang layak dihormati. Randy menggenggam setang motornya erat-erat, meredam semua yang berkecamuk di dada. Tak ada jawaban, hanya suara mesin yang kembali menderu, membawa mereka menyusuri jalan basah, membelah hujan dan kenangan yang kembali menghujani hatinya tanpa ampun. Dan sepanjang perjalanan itu, satu pertanyaan terus bergema di dalam pikirannya. Apakah Ara benar-benar tak ingat, atau sedang memilih untuk melupakan? Motor Randy melaju perlahan di antara kemacetan yang mulai merayap. Klakson bersahutan dan deru kendaraan membaur dengan hujan yang masih setia turun dari langit kelabu. Udara dingin menusuk kulit wajahnya, tapi bukan itu yang membuatnya terasa keluh. Justru suara dari penumpang paling belakang, lelaki dengan suara sinis yang menebar racun melalui gurauan, yang lebih membekukan. "Lucu juga ya, Ra," ucap Dika, nada bicaranya seperti gurauan santai, padahal jelas menyimpan nada meremehkan. "Bayangin aja kalau kamu dulu masih sama dia. Mungkin sekarang tiap hari nebeng motor beginian. Kehujanan, kepanasan, hidup pas-pasan. Cuma pengemudi ojek." Ara tak langsung menjawab. Lewat kaca spion, Randy melihatnya hanya menoleh sedikit, lalu tersenyum kecil, senyum yang sulit ditebak artinya. "Untung kamu pilih aku, ya?" "Iya, untung," jawab Ara, lirih. Lalu terdengar tawa kecil darinya, tak jelas apakah itu tawa tulus atau hanya canggung yang disamarkan. Randy tak berpaling sedikit pun. Tapi ada yang bergerak dalam dadanya, campuran getir, kecewa, dan semacam luka lama yang tiba-tiba menganga. Pandangannya menembus jalanan yang basah dan kelap-kelip lampu kota. Ia paham betul bahwa kalimat barusan ditujukan untuk menyakitinya. Namun yang paling menyayat bukanlah kata-kata dari Dika, melainkan respons Ara, dan diamnya sendiri yang tak mampu membalas. Dulu, ia mengenal Ara sebagai sosok yang membela yang lemah, yang tak pernah tahan mendengar orang diremehkan. Tapi perempuan yang kini duduk di jok tengah hanya diam. Tidak membantah, tidak menyela. Seolah kata-kata tadi pantas dibiarkan lewat begitu saja.
Genggaman Randy pada setang motornya semakin erat. Ia ingin menoleh, ingin berkata bahwa ia bukan sembarang pengendara. Bahwa ia adalah Randy, orang yang dulu Ara percayai akan jadi sesuatu. Tapi ia tetap bungkam. Karena ia tahu, jika harus menjelaskan siapa dirinya sekarang, maka harga dirinya sudah lebih dulu runtuh. Tawa Dika kembali terdengar, nyaring dan penuh ejekan. Mungkin si abang ini dulu juga punya mimpi. Tapi ya, nggak semua orang ditakdirkan sampai. Randy menjawab tanpa menoleh. Suaranya datar, nyaris tenang. Benar, Pak. Tapi kadang yang paling jauh perginya, justru bukan yang paling cepat sampai. Sun. Tak ada lagi tawa. Bahkan Ara pun tak bersuara. Hanya motor yang terus berjalan, menyusuri malam yang terasa semakin dingin dan panjang. Dan di balik kaca helm yang mengembun, mata Randy perlahan memanas. Bukan karena hujan, tapi karena sesuatu yang lebih dalam dari itu, kenangan yang menolak pergi, dan hati yang belum sembuh sepenuhnya. Ruang pertemuan di lantai 3 kantor pusat PT Aether Teknologi sore itu, diselimuti atmosfer formal yang kaku namun tak sepenuhnya sunyi. Di luar dinding kaca, siluet kota tampak memudar dalam warna senja yang temaram. Lampu-lampu gantung bergaya minimalis menyinari meja rapat panjang tempat 10 orang bersiap dengan dokumen dan laptop masing-masing. Tapi di ujung meja, meski tampak kalem dan rapi dalam setelan jas abu-abu dan kemeja putih, pikiran Randy jauh dari kata tenang. Pintu terbuka perlahan. Sekelompok orang dari perusahaan rekanan masuk satu persatu. Namun langkah Randy seolah terhenti dalam diam saat matanya menangkap sosok yang memimpin barisan. Dika. Lelaki itu melangkah mantap, penuh rasa percaya diri. Aroma parfumnya yang mencolok seolah menegaskan karakternya yang dominan. Dengan jas pas badan dan senyum penuh percaya diri, ia mulai menyapa beberapa peserta rapat. Lalu pandangannya beralih ke Randy, dan ekspresinya tetap netral, tidak ada tanda ia mengenali siapa yang duduk di hadapannya. Pak Randy, ya? Sapa Dika sambil mengulurkan tangan. Akhirnya kita bisa bertemu langsung. Saya Dika, kepala tim pemasaran dari Primenest. Proposal kerja sama kemarin saya yang handle langsung. Randy menyambut jabat tangan itu singkat namun tegas. Sorot matanya tajam, tidak menunjukkan ekspresi berlebihan. Saya sudah membaca. Konsepnya cukup berani, ujarnya singkat. Dika tertawa kecil. Namanya juga proyek besar. Pak, harus visioner. Saya dengar Aether pertumbuhannya cepat sekali tahun ini. Hebat, sih. Randy hanya memberi anggukan kecil. Dari balik jendela kaca, rintik hujan mulai terdengar, pelan namun konstan. Dan saat matanya kembali menyapu ruangan, pandangannya berhenti pada seseorang yang duduk di ujung meja. Sosok yang membuat seluruh ruang seolah menyempit. Ara. Blazer hitam membingkai blus biru lembut yang ia kenakan. Rambutnya terurai rapi, wajahnya tampak lebih dewasa, tapi juga lebih kaku. Saat mata mereka bersitatap, Randy bisa melihat tubuh Ara menegang. Hanya sesaat, tapi cukup untuk mengungkapkan segalanya. Randy, bibir Ara bergetar tanpa suara. Hanya gerakan kecil yang nyaris tak terlihat. Randy cepat-cepat mengalihkan tatapan. Baik, kita mulai saja. Kita hanya punya waktu 1 jam untuk membahas inti dari proposal ini. Dika tampak tidak menyadari atmosfer yang mendadak berubah. Ia langsung membuka presentasi, bicara panjang lebar soal strategi penetrasi pasar, target segmen, dan tren digital marketing. Kata-katanya mengalir cepat, namun tak semuanya masuk ke telinga Randy. Pikirannya terbelah, antara data di layar dan jejak-jejak masa lalu yang kini hadir kembali, duduk diam beberapa kursi darinya. Sementara itu, Ara tetap diam. Sesekali ia mencuri pandang ke arah Randy, seolah mencari tahu, apakah pria yang duduk di sana masih sosok yang dulu ia kenal? Ataukah hanya cangkang sukses tanpa cerita yang ia tinggalkan bertahun lalu? Dan yang belum Ara tahu, Randy pun belum memutuskan, apakah ini hanya pertemuan tak disengaja, atau permulaan dari sesuatu yang belum benar-benar usai. Rapat akhirnya selesai. Suara kursi digeser, suara berkas dilipat, dan ucapan formal perpisahan mulai bersahutan. Beberapa peserta bangkit dari kursi, merapikan dokumen dan menyelipkan laptop ke dalam tas kerja masing-masing. Di sisi ruangan, Dika masih sibuk tertawa lepas, melontarkan komentar santai pada manajer keuangan Randy,
sesekali menunjuk ke arah layar proyektor yang kini sudah gelap. Di tengah riuh rendah yang perlahan mereda, pintu ruang rapat terbuka kembali. Seorang perempuan masuk dengan langkah ringan namun ragu-ragu. Ara. Ia tampak kembali sendirian, tanpa membawa map, hanya tas kecil tergantung di bahu kirinya. Tampaknya ia tertinggal ketika rombongan keluar lebih dulu. Saat matanya bersirobok dengan Randy, langkah Ara sejenak terhenti. Ada keraguan dalam sorotnya. Tidak lagi datar seperti waktu mereka bertemu di bawah kanopi hujan. Tidak juga tenang. Pandangannya mengeras. Seakan ia sedang menyusun keping-keping realitas yang tiba-tiba tak cocok lagi satu sama lain. Randy, ucapnya pelan, seolah nama itu terlalu berat untuk disebut keras-keras. Randy berdiri di sisi meja besar, tengah menyusun berkas tanpa tergesa. Ia tidak langsung menyahut. Gerak tangannya tetap stabil, walau sesaat terlihat sedikit kaku. Lalu perlahan ia mengangkat wajah, menatap langsung ke arah Ara, tatapan datar, tak terbaca. "Silakan duduk, Ibu Ara," ujarnya tenang, penuh sopan santun, namun dingin. Suaranya lurus, resmi, seakan tak ada masa lalu di antara mereka. Ara tak langsung bergerak. Ia seperti membatu di ambang pintu, seolah ragu apakah ruangan itu benar-benar nyata. Hujan di luar kini terdengar lebih jelas, memukul kaca jendela dengan ritme yang hampir menyayat. Di balik raut wajah Ara, tergambar keterkejutan yang tak sempat ia sembunyikan, antara tidak percaya, canggung, dan sesal yang samar. Ia menarik napas perlahan lalu melangkah masuk. Tubuhnya kaku saat ia duduk di kursi terdekat, kedua tangan dikepalkan di pangkuan, mungkin untuk meredam getar halus yang mulai terasa. "Jadi kamu," katanya parau, setengah putus, lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. Randy hanya menatap sebentar sebelum menjawab. "Saya menjabat sebagai CEO sejak 2 tahun lalu. Proposal dari Prime Nest akan dinilai seperti proposal lainnya, berdasarkan kelayakan dan data, bukan hal lain," ucapnya tenang, tanpa emosi. Ara membuka mulut, ingin membalas. Namun tak satu pun kata berhasil keluar. Ia menunduk dalam diam, menatap sepatu yang nyaris tak bergerak di lantai. Baru sekarang ia benar-benar mengerti. Pria yang pernah ia tinggalkan di jalan, di atas motor yang kuyup, kini duduk sebagai pengambil keputusan atas masa depan proyeknya. Randy kembali menyusun berkas-berkas di hadapannya. Pandangannya tertuju pada kertas, tapi kata-katanya meluncur tegas. "Kalau tidak ada hal lain, saya harus menghadiri agenda selanjutnya. Terima kasih sudah kembali, Ibu Ara." Ara berdiri perlahan. Tubuhnya kaku, seperti masih mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Namun sebelum melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi. Tatapan itu bukan lagi tatapan perempuan pada pria yang dulu ia kenal, melainkan pada seseorang yang kini berdiri di luar jangkauannya. Randy tak membalas pandangan itu. Ia tetap menatap layar laptop di hadapannya, tak bergeming. Dan ketika pintu perlahan tertutup kembali, suara klik halusnya seolah menandai sesuatu yang lama telah ditinggalkan, kini benar-benar selesai. Senja mulai menggulung langit dengan warna kelabu saat Ara berdiri kikuk di lobi utama kantor Aether. Bayangan tubuhnya tercetak di kaca besar yang membingkai gedung, sebuah siluet yang tampak ragu dan resah. Tangannya terus-menerus membuka ponsel, hanya untuk menatap angka jam yang tak kunjung berubah. Beberapa karyawan melintas, sempat menoleh sekilas, bertanya-tanya siapa perempuan asing dengan gelagat canggung itu. Tapi Ara tak memperhatikan. Fokusnya hanya pada satu orang, seseorang yang dulunya hanya hidup dalam memori, dan kini muncul sebagai kenyataan yang tak terduga. Suara langkah mendekat dari arah lift. Randy keluar, mengenakan jas yang sama seperti saat rapat sebelumnya. Bedanya, dasinya sudah dilonggarkan, tergantung santai di leher. Ekspresinya datar, tapi matanya menunjukkan kewaspadaan, seolah ia sudah siap untuk percakapan yang akan datang. Pandangan mereka bertemu sebentar, sebelum akhirnya Ara berbicara pelan, suaranya nyaris seperti bisikan anak kecil yang meminta maaf. "Randy, boleh ngobrol sebentar?" Randy tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk pelan. Tanpa kata-kata lebih lanjut, mereka berjalan menuju rooftop gedung, tempat yang sering jadi pelarian Randy saat pikirannya terlalu bising. Tak ada suara selain langkah kaki mereka dan desiran angin yang mulai mendingin. Saat mereka sampai di atas, matahari sudah condong ke barat,
memancarkan cahaya kuning pucat yang jatuh redup di permukaan beton. Jakarta di bawah mereka terlihat sibuk dan penuh. Tapi di sini, semuanya terasa terjeda. Ara menyilangkan tangan di dada, seperti ingin menahan angin, atau mungkin sekadar menyembunyikan kegugupan. Aku, nggak nyangka kamu, katanya perlahan, matanya masih mencoba mencari kepastian. Kamu beda, Ren. Cara kamu ngomong, berdiri, lihat aku tadi, semuanya terasa asing. Randy menatap Cakrawala sebentar, lalu mengalihkan pandangannya padanya. Senyum tipis terbit di wajahnya, bukan senyum hangat, tapi juga bukan marah. Atau sebenarnya kamu yang udah berubah, Ara? Dulu kamu suka orang yang sederhana, yang naik motor butut, kerja keras, nggak banyak gaya. Sekarang kamu sama orang yang bisa meremehkan mereka seperti itu. Ara tertunduk, seperti menerima hantaman tanpa pelindung. Ucapannya tidak bernada tinggi, tapi setiap katanya menancap dalam. Ia menarik napas, matanya mulai basah. Aku nggak tahu harus gimana. Aku malu. Randy tak menyahut. Ia melangkah mendekati pagar rooftop, memandangi jalanan di bawah yang mulai tersendat oleh kemacetan jam pulang. Waktu kamu duduk di boncengan motorku, aku nggak marah karena kamu nggak ngenalin aku. Aku kecewa. Bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu tertawa waktu tunanganmu menghinaku. Itu bukan Ara yang aku kenal dulu. Ara menyusul, berdiri di sampingnya dengan mata yang berkaca. Aku salah. Aku pikir kamu cuma bagian dari masa lalu. Aku nggak pernah nyangka kamu. Berhasil? Potong Randy cepat, namun suaranya tenang. Ara mengangguk pelan. Iya. Randy menarik napas panjang, lalu menghembuskan perlahan. Aku nggak dendam, Ara, tapi aku juga bukan orang yang sama. Dan kamu juga bukan lagi perempuan yang dulu berdiri di sampingku waktu kita masih punya mimpi yang sama. Ia menatap wajah Ara sejenak, lebih lembut dari sebelumnya, lalu berkata dengan suara rendah, mungkin bukan kita yang berubah, mungkin kita hanya tumbuh ke arah yang berbeda. Angin sore berembus perlahan, menggiring keheningan yang menggantung di antara mereka. Dan meski jarak di antara mereka hanya satu langkah kecil, terasa seperti dua dunia yang sudah tak lagi bisa disatukan. Mentari telah benar-benar tenggelam di balik siluet kota, meninggalkan langit yang mulai kelam dan dibingkai cahaya lampu-lampu dari kejauhan. Di atas rooftop itu, dalam semilir angin dan riuh samar kendaraan yang terdengar dari bawah, dua orang berdiri saling berhadapan. Tapi tak ada lagi kata, hanya sisa luka yang menggantung di udara. Ara menunduk, bahunya berguncang halus. Aku yang keliru, ucapnya lirih, suaranya pecah seperti kaca retak yang tak bisa lagi utuh. Aku kira kamu gak bakal balik, Randy. Aku kira semuanya udah berakhir. Termasuk aku, dalam hidupmu. Tangan cepat menyeka pipinya, berusaha menyembunyikan jejak air mata yang mulai jatuh. Dulu, aku cuma pengen kamu buktiin kalau kamu mampu berdiri sendiri. Aku nunggu, tiap hari, berharap ada kabar. Bukan karena aku minta kaya, tapi karena aku pengen tahu, aku masih penting buat kamu. Tapi yang aku dapat cuma sunyi. Kamu hilang. Randy menatap Ara dalam-dalam. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya menyimpan kisah panjang yang belum pernah diucapkan. Aku ngerti, katanya akhirnya, suaranya serak dan dalam, seolah menyimpan beban bertahun-tahun. Saat itu, aku cuma pengen nunjukin kalau aku bisa berdiri tanpa bergantung. Bahwa aku mampu naik sendiri, tanpa bikin siapapun harus nungguin aku di dasar. Ia mengembuskan napas perlahan, memandang ke langit yang mulai dihiasi bintang-bintang kecil. Tapi makin jauh aku melangkah, aku sadar aku terlalu sibuk ngejar apa yang ada di depan. Terlalu sibuk buktiin sesuatu, sampai nggak sadar, orang yang dulu aku jaga justru tertinggal. Ketinggalan di tempat aku mulai. Ara mengusap air mata yang kembali jatuh, napasnya berat dan terdengar patah. Kenapa kamu nggak ngomong, Ren? Satu kalimat aja cukup. Cuma bilang, aku masih berjuang, dan aku pasti tetap nunggu. Randy tersenyum kecil, tapi ada getir di sana. Karena aku takut, Ara. Takut kamu lihat aku jatuh. Takut kamu kecewa kalau tahu perjuangan ini nggak segagah yang aku bayangkan. Jadi aku pikir, lebih baik aku diam, menghilang, daripada kamu lihat aku gagal. Ara menutup mata rapat-rapat,
tak mampu lagi menahan emosi. Tapi kamu gak tahu rasanya jadi aku. Duduk sendiri malam-malam, nunggu pesan yang gak pernah datang. Bertanya-tanya, apa aku udah gak cukup berharga buat dikabarin. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Angin kini lebih dingin, menyusup pelan hingga menusuk. Randy menunduk pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Mungkin, kita berdua sama-sama keliru. Kalimat itu singkat, tapi terasa berat. Di bawah langit malam yang terus menggelap dan kenangan yang belum benar-benar padam, kata-kata itu mengendap seperti kenyataan yang akhirnya diakui, namun belum tentu bisa dilupakan. Belum tentu bisa diampuni. Pagi itu, ruang rapat kembali dipenuhi keseriusan. Awan kelabu masih menggantung di langit, dan sisa gerimis dari malam sebelumnya masih menempel sebagai butiran di kaca jendela lantai atas. Randy duduk di ujung meja panjang, di kursi yang biasa ia tempati. Wajahnya tetap tak terbaca, tenang dan terukur. Di seberangnya, tim legal serta divisi strategi duduk bersiap dengan dokumen masing-masing. Sementara di sisi kanan meja, Dika dan Ara datang kembali, membawa revisi proposal yang mereka harapkan bisa mengubah keputusan terakhir. Sebelum pembahasan dimulai, Randy membuka map berwarna biru tua, membaca ulang 2 halaman terpenting, lalu menutupnya perlahan. Ia mengangkat pandangannya, menatap lurus ke arah Dika terlebih dulu, kemudian ke Ara, dan berkata dengan suara datar tapi tak bisa ditawar. Setelah evaluasi mendalam dari tim terkait, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Primeness. Dika terlihat kaku seketika. Ia menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi, napasnya tertahan. Boleh tahu alasannya, Pak Randy? Bukankah ini proyek yang saling menguntungkan? Tanyanya, berusaha tetap tenang meski nada suaranya mulai menegang. Randy tidak langsung menjawab. Ia menyilangkan tangan, dan melirik singkat ke arah manajer keuangan, yang memberi anggukan setuju sebagai tanda boleh bicara. Namun Randy tidak menyampaikan laporan lengkap itu. Ia hanya menjelaskan secukupnya, dengan intonasi yang tetap profesional. Proposal ini tidak lolos batas risiko investasi yang kami tetapkan. Strategi monetisasi dan distribusinya masih terlalu lemah. Kami tidak bisa menanggung risiko sebesar itu. Wajah Dika mengencang. Ia mengepalkan tangan di atas meja, mencoba menahan emosi yang hampir meletup. Ini terasa nggak adil. Kami sudah kerja keras. Saya rasa ini bukan soal angka. Ini soal pribadi, kan? Randy memandangnya lurus, sorot matanya tajam namun tak terangkat. Saya harap Anda tidak menyeret urusan pribadi ke meja ini, Pak Dika. Karena saya tidak pernah melakukannya. Ara duduk diam, jemarinya saling mengait di atas meja. Ia tidak mengatakan apa-apa, seolah tahu bahwa keputusan ini bukan karena luka lama. Bukan balas dendam. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih menyakitkan, karena Randy memutuskan dengan kepala dingin. Dan itu berarti, ia tak perlu emosi untuk menunjukkan bahwa ia sudah berada di tempat yang lebih tinggi. Dengan gerakan cepat, Dika berdiri, mengemasi berkas-berkasnya sambil mengatupkan rahang. Kita lihat nanti, gumamnya, suaranya rendah dan tertahan, sebelum melangkah menuju pintu. Namun sebelum ia benar-benar pergi, suara Randy terdengar lagi, tenang namun terdengar jelas. Pak Dika. Langkah Dika terhenti. Ia menoleh setengah, tanpa bicara. Saya berharap kita bisa bertemu lagi, tapi bukan dalam situasi seperti ini. Tak ada balasan. Dika hanya memberi tatapan singkat, lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Kini, ruang itu kembali sunyi. Hanya Randy dan Ara yang tertinggal. Ara masih duduk terpaku, memeluk tas di pangkuannya. Tatapannya kosong, dan tak satu pun keberanian tersisa untuk menatap laki-laki yang dulu ia kenal. Karena hari itu, bukan hanya Dika yang kehilangan. Ia pun tahu, dirinya juga telah kehilangan sesuatu, yang tak bisa diganti dengan revisi apapun. Dan barangkali, memang sudah terlambat. Beberapa hari telah berlalu sejak pertemuan yang menegang di ruang rapat itu, dan suasana kantor terasa lebih sunyi dari biasanya. Randy tenggelam dalam tumpukan dokumen di ruang kerjanya, laporan keuangan, proposal baru, jadwal presentasi. Namun, meski matanya sibuk menelusuri baris demi baris, pikirannya tak kunjung lepas dari bayang-bayang yang berputar. Keputusan sulit yang ia ambil, wajah Dika yang marah,
dan sorot mata Ara yang menyimpan lebih banyak dari yang ia ucapkan. Tanpa aba-aba, pintu kantornya terbuka perlahan. Randy menoleh, sedikit terkejut. Di ambang pintu berdiri Ara, sendirian, tanpa Dika, tanpa senyum. Wajahnya lelah tapi tekadnya jelas. Di tangan kanannya tergenggam sebuah kotak kecil, digenggam erat seolah menahan sesuatu yang lebih berat dari sekadar benda. Tak ada salam, tak ada basa-basi. Randy hanya menatapnya dari balik meja, mengingat kembali percakapan mereka di rooftop beberapa hari lalu. Tapi kali ini tidak ada ketegangan, tak ada sinis, hanya hening yang berbicara banyak. Ara melangkah pelan, lalu meletakkan kotak kecil itu di atas meja. Tangannya gemetar sedikit saat ia membuka suara. "Ini," katanya, nyaris berbisik, "surat dari kamu, yang dulu kamu titipkan buat aku. Aku nggak pernah berani buka. Takut. Tapi hari ini aku siap. Dan aku cuma mau kamu tahu, aku nggak pernah benar-benar melupakan kamu." Pandangan Randy beralih ke kotak itu. Ia mengenalnya, sebuah kenangan lama yang nyaris terlupakan, yang dulunya ia tulis dengan harapan besar dan perasaan yang belum teruji waktu. Kini, surat itu kembali padanya, namun situasinya tak lagi sama. Ara menyeka sudut matanya yang mulai basah. "Aku nggak datang buat minta kamu balik. Aku tahu aku nggak punya hak untuk itu. Aku cuma ingin kamu tahu, aku bersyukur pernah kenal kamu, pernah jadi bagian dari hidup kamu. Meski akhirnya kita nggak bisa jalan bareng sampai akhir." Kata-katanya menggantung di udara, rapuh tapi tulus. Randy tak langsung menjawab. Ia hanya memandangi kotak di mejanya, dan akhirnya tersenyum tipis. Bukan senyum lega atau bahagia, tapi senyum seseorang yang akhirnya menerima kenyataan. "Aku juga bersyukur, Ara," ucapnya pelan, suaranya penuh keheningan yang panjang. "Kita mungkin gak sampai ke tempat yang sama, tapi aku gak pernah menyesal pernah berjalan bareng kamu." Tak ada yang bicara setelah itu. Mereka hanya saling pandang dalam diam, menyimpan ribuan kalimat yang tak terucap. Ara melangkah mundur, menghela napas yang panjang dan berat, lalu berkata, "Aku pamit." Randy hanya mengangguk. Tak ada yang perlu ditambahkan. Rasanya seperti membuka pintu terakhir dari sebuah rumah yang sudah lama kosong. Melepas, bukan karena tak lagi peduli, tapi karena tahu harus beranjak. Ketika pintu tertutup dan jejak langkah Ara menghilang dari lorong, Randy tetap duduk di tempatnya. Ia menatap kotak kecil itu sekali lagi, sebelum akhirnya memalingkan pandangan. Mungkin surat itu memang tak perlu dibaca. Mungkin, kenangan sebaiknya dibiarkan tertidur, tersimpan di tempat yang tidak bisa disentuh waktu. Dan di ruang kantor yang dingin dan sepi itu, hanya ada keheningan yang tersisa, bukan untuk disesali, tapi untuk dikenang. Karena mereka sama-sama tahu, beberapa perpisahan tak butuh alasan. Tak perlu penjelasan. Cukup satu tatapan terakhir yang berkata, "Terima kasih, karena pernah ada." Begitu pintu ruang kerja tertutup dan jejak langkah Ara menghilang di lorong panjang kantor itu, kesunyian yang pekat seolah langsung menyelimuti Randy. Ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan, seperti bagian dari dirinya ikut pergi bersama gadis itu. Kenangan-kenangan yang selama ini ia pendam rapi, perlahan kembali menyeruak ke permukaan, menggema dalam ruang kosong yang bahkan lampu neon pun tak mampu hangatkan. Tanpa sadar, Randy berdiri. Kakinya melangkah sendiri, tak punya tujuan pasti. Ia menyusuri koridor kantor seperti hantu, tanpa menoleh, tanpa menyapa. Ia hanya mengikuti instingnya menuju pintu belakang, tempat tangga darurat mengarah ke atap gedung, tempat favoritnya setiap kali dunia terasa terlalu berat untuk ditanggung. Ketika sampai di atas, langit Jakarta menyuguhkan pemandangan yang luar biasa indah. Senja mewarnai cakrawala dengan semburat jingga dan emas, menyatu perlahan dengan birunya malam yang mulai datang. Tapi bagi Randy, semua itu tampak jauh, seperti lukisan yang tak bisa ia sentuh. Gemerlap kota di bawah sana tak membawa kehangatan, hanya menyisakan jarak dan keterasingan. Ia berdiri di tepi rooftop, memandangi hiruk-pikuk kota yang terus berjalan tanpa peduli siapa yang tinggal atau pergi. Di tengah lalu lalang kendaraan dan cahaya lampu, ia merasa begitu kecil, hanya satu dari jutaan cerita yang tak pernah disorot. Tarikan napasnya panjang, lalu lepas dalam satu helaan yang berat. Ada getir yang samar di ujung senyumnya. Ia sadar kini bahwa tidak semua hubungan perlu ditutup dengan kata maaf atau janji kembali. Kadang,
Melepaskan adalah satu-satunya pilihan. Bukan karena tak cinta, tapi karena kehidupan tak selalu memberi kesempatan kedua. Terkadang, cukup tahu bahwa seseorang yang pernah berarti, kini telah menemukan jalannya sendiri. Dan ia pun harus merelakan. Ia berjalan perlahan ke sisi atap lainnya, tempat motornya terparkir. Sudah lama ia tak benar-benar menunggangi motornya tanpa arah, hanya untuk merasakan angin menyapu wajah, membebaskan pikirannya dari beban yang selama ini ia pikul. Di balik helm yang akan ia kenakan, tak ada lagi identitas yang membebaninya. Tak ada nama besar, tak ada peran yang harus ia jaga. Tangannya menggenggam kunci motor, dingin dan terasa asing. Namun justru itu yang membuatnya terasa nyata. Ia menyalakan mesin, mendengarkan suara deru yang dulu selalu ia rindukan. Matanya menatap ke depan, ke jalan yang terbuka lebar di ujung sana. Pulang, gumamnya. Tapi bukan kembali ke tempat yang ia tinggalkan. Ini adalah pulang yang berbeda, menuju tempat yang belum pernah ia datangi, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu, tanpa tekanan masa depan. Motor itu pun melaju, membelah malam, meninggalkan gedung-gedung tinggi dan kenangan yang tertinggal di baliknya. Ia tak membawa apapun selain dirinya sendiri, dan itu sudah cukup. Karena ia tahu, yang terpenting bukanlah kemana ia pergi, tapi bahwa akhirnya ia memilih untuk bergerak. Langit semakin gelap, dan bintang-bintang mulai tampak satu persatu. Dalam perjalanan yang sepi itu, Randy merasa ringan. Tidak karena beban telah hilang, tapi karena ia memilih untuk berhenti memikul yang tak lagi bisa ia perbaiki. Dan di tengah jalan yang terbentang panjang, ia akhirnya mengerti, rumah bukan sekadar tempat untuk kembali. Kadang, rumah adalah keberanian untuk melangkah maju, tanpa janji apa-apa, tanpa tujuan pasti, hanya dengan keyakinan bahwa ia sedang menuju kehidupan yang lebih jujur untuk dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.